Pelayanan kepada Tuhan. Yeremia 48 ayat 1 sampai dengan 9. Hidup Kristen tidak dapat dipisahkan dari kesiapan untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang berpikir yang penting saya melayani Tuhan. Itu sudah cukup bagi saya dan tidak perlu melakukan yang lainnya. Saya mau beritahu bahwa pelayanan adalah keharusan, sebab inilah adalah perintah Tuhan. Artinya adalah betul Tuhan memerintahkan kita untuk melayani, tetapi bukan asal yang melayani. Kita harus melayani dengan kualitas yang baik dan dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan." Tuhan tidak menghendaki pelayanan yang setengah-setengah, sebab apapun yang Dia berikan buat kita selalu yang terbaik, yang sempurna. Kalau kita pelajari tentang pelayanan, maka kita dapat melihat beberapa hal yang penting dalam pelayanan. Kita akan tarik di dalam benang merahnya bagaimana kita melayani Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah pelayanan kepada Tuhan adalah sebuah anugerah. Siapakah kita? Kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kalau Tuhan boleh memilih kita, semua karena anugerah Tuhan. Apalagi kita diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita untuk mengerjakan apa yang Dia telah rancangkan, tetapi Tuhan memilih kita, Tuhan memakai kita. Itu berarti kalau kita bisa melayani Tuhan, sudah seharusnya kita kerjakan dengan segenap hati, bukan hanya pada tahap asal saya sudah melayani Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita mendapat anugerah untuk dipilih dan dipakai Tuhan sebagai alat keselamatannya. Benang merah yang kedua adalah pelayanan kepada Tuhan adalah tanggung jawab untuk melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat 19-20. Pelayanan bukanlah sebuah request. Artinya kalau bisa saya coba untuk melayani. Pelayanan bukanlah permohonan, tetapi sebuah perintah. Artinya apapun risikonya selama itu adalah perintah Tuhan, maka kita harus mengerjakannya dengan setia. Yang ketiga, pelayanan kepada Tuhan adalah satu kebanggaan. Rasul Paulus berkata, "Apa yang dahulu menjadi kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus." Kalau mengenal Tuhan saja adalah kebanggaan, apalagi melayani Dia. Kita yang lemah, kita yang biasa, tetapi boleh melayani Tuhan. Dan yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Sudah seharusnya kita bangga, sudah seharusnya kita berkata, "Tuhan, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagahku, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu." Kebanggaan buat kita adalah bukan yang berhasil yang kita kerjakan untuk Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan berhasil mengerjakan segalanya melalui kita. Yang terakhir, pelayanan kepada Tuhan adalah pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan senang hati melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kecintaan kepada Tuhan harus kita wujudkan melalui pelayanannya yang kita berikan kepada Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan dengan dasar cinta akan Tuhan pasti akan membawa berkat.
yang bernama kesehatan, pernyataan damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, setiap anak Tuhan diberikan kebebasan sejati yang selalu siap melayani Tuhan selagi ada waktu, karena pada akhirnya semua kita akan mempertanggungjawabkan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Biarlah sharing pada hari ini betul-betul menjadi berkat buat kita, dan kita semakin mengerti apa yang menjadi tujuan kita di dalam melayani Tuhan yang berkenan.